Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu laras, salam satu hobi, salam shot ngorsot. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini sahabat, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan sebuah senapan lagi sahabat. Senapan uklik yang harga terjangkau sahabat, harga di bawah 1 jutaan. Senapan ini sahabat milik teman dalam tim Sniper Ngesot, tapi timnya jarang ngumpul sahabat karena punya kesibukan masing-masing, sehingga kadang-kadang waktu nembak pun itu punya jadwal masing-masing, tidak ada waktu untuk hunting bersama masih sahabat, karena waktunya berbeda-beda kesiapannya. Ini senapan apa sahabat? Ini adalah Sabbarata klasik. Baik sahabat, saya akan menjelaskan dulu bahwa Sabbarata klasik ini sahabat ada 3 jenis, yaitu standar, long, dan super long. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di laras sahabat, ukuran larasnya. Kalau substandard itu ukuran larasnya sekitar 60 cm, sedangkan untuk yang long itu sekitar 65 cm, sedangkan yang super long itu ukuran 70 cm. Sedangkan yang di belakang saya ini sahabat, bisa diperhatikan, ini sepertinya adalah yang long sekitar 65 cm sahabat, kalau melihat dari panjang dari ujung serombong tabung. Kalau salah sahabat bisa diperbaiki apakah ini ukuran 65 ataupun 60 sahabat. Sepertinya kalau 60 segini, tapi ini kayaknya 65 cm. Baik, saya jelaskan dulu spesifikasinya saja langsung. Spesifikasinya ini sahabat, kita mulai dari popor. Popornya model standar sahabat, atau model klasik. Popornya bisa diperhatikan, model klasik lengkap dengan karet bahunya sahabat, model klasik, yang mana di sini ada semacam ukiran atau pahatan. Tujuannya adalah agar kita saat memegangnya ini menjadi tidak licin sahabat. Dan bahan dari popor sendiri ini adalah kayu mahoni. Kemudian serombong pada senapan ini menggunakan bahan kuningan, sehingga tidak mudah berkarat sahabat. Bahan kuningan, chamber pun menggunakan bahan kuningan, bukan dural sahabat, bahan kuningan. Kemudian tabungnya yaitu juga bahan kuningan, double seal OD25. Sedangkan larasnya sahabat, serombong larasnya ini bahan kuningan juga, serombong laras bahan kuningan OD13. Sedangkan larasnya sendiri juga terbuat dari bahan kuningan dengan panjang tergantung, ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70. Itu. Sekarang sahabat, saya akan membahas kelemahannya sahabat. Saya suka mengoprak-aprik kelemahannya sahabat. Yaitu yang pertama, kelemahannya adalah tabungnya OD25 dengan power yang besar, namun larasnya hanya OD8 dengan bahan kuningan, sehingga antara tabung dan laras tidak seimbang sahabat. Maksudnya kayak gini, tabungnya bisa kita gunakan dengan power besar, dengan pompa yang lebih banyak, powernya pasti lebih besar, namun larasnya tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan tabungnya. Sehingga sahabat, Anda bisa di-upgrade larasnya ini menggunakan laras dengan OD yang lebih besar, atau sahabat dengan diakali, yaitu larasnya bagian dalam ini di skip. Mungkin pada suatu ketika saya akan membuat bagaimana sih caranya kita melakban ataupun kita memberi selang pada bagian tabung ini agar sepan kepada serombongnya, sehingga laras yang ada di dalam itu bisa terbantukan, tidak terlalu banyak bergetar sahabat. Kemudian kelemahan berikutnya adalah, perhatikan sahabat, cuapkan pada tempat memes ini. Untuk memasukkan memes ini sahabat, ini sedikit di atas, bukan pas kemudian ada di samping sahabat, sehingga agak di atas, sehingga kalau umpamanya kita menggunakan teleskop dengan mounting pendek, ini agak sedikit mengganggu sahabat. Kenapa? Tapi kalau mountingnya tinggi ini enak sahabat, sehingga masuknya mudah, dan memes yang kita masukkan tidak mudah jatuh sahabat, karena kita bisa masukkan di atas.
bisa masukkan di atas, bukan di samping. Namun kalau di atas kayak gini sahabat, agak ke atas kayak gini, ketika kita menggunakan teleskop dengan mounting pendek itu agak sulit, apalagi pasti di sini ada turret, pasti ada turret. Kelemahan selanjutnya sahabat pada senapan ini adalah hampir mirip dengan senapan-senapan kita ketahui bahwa Barata klasik ini sahabat buatan lokal, dan senapan klasik buatan lokal itu sahabat semuanya hampir mirip. Untuk posisi chamber laras ini, posisi chamber laras, posisi chamber dan juga posisi laras ini sahabat, bagian chamber dan bagian laras ini sahabat, ini hanya direkatkan menggunakan patri sampai di ujung sini, hanya direkatkan menggunakan patri. Dan kelemahan direkatkan menggunakan patri sahabat, yang nomor satu, untuk modifikasi laras, umpamanya mau diganti dengan laras yang lebih besar, itu agak sulit karena harus membuka patrinya. Ini pun harus dibuka semuanya sahabat, sampai dengan chambernya pun di patri. Dan kelemahan yang kedua menggunakan patri sahabat, selain repot untuk dibuka, untuk diganti adalah mudah pecah sahabat patrinya sahabat. Patrianya ini mudah pecah, kadang-kadang di sini ini, kadang-kadang di sini ini lepas. Bahkan bisa diperhatikan sahabat, chambernya ini sudah pernah lepas, sehingga chamber ini kemudian diakali, dikasih lem besi chambernya, karena mungkin dihantam oleh power dari tabung sehingga lepas. Kemudian sahabat, untuk grendel ini bahannya menggunakan bahan dural sahabat, bukan kuningan. Untuk grendel ada penguncinya sahabat. Ini grendelnya sistem fir, seperti halnya senapan sub pada umumnya, sistem fir. Kemudian ada safety triggernya juga agak panjang sehingga enak untuk mempencetnya sahabat. Pengaman triggernya juga bahannya besi sehingga tidak mudah rempek sahabat. Kemudian kita lihat pada bagian sehernya sahabat, kelemahan juga adalah pada bagian sehernya. Pada bagian sehernya ini bahannya dural, dan bahan dural ini sahabat lama kelamaan juga akan aus, akan terkikis oleh cuakan di samping ini, sehingga ini pasti akan mudah rusak. Dan ini bisa diganti sahabat, bisa diganti. Sedangkan pada stang pompanya ini sepertinya cukup kokoh. Stang pompanya cukup kokoh, besi pada stang pompa ini cukup kokoh, jadi enak. Walaupun pompa berat ini nggak mungkin bengkok sahabat, karena sepertinya ya cukup kokoh sahabat. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang sub Barata klasik. Bisa diperhatikan sahabat, kalau Anda melihat ini senapan dengan teleskopnya ini sahabat, pasti lebih mahal teleskop. Bukan saya ingin menjelek-jelekkan sahabat, tapi untuk klik kita menggunakan teleskop yang menggunakan parallax semacam ini terlalu sia-sia sahabat. Kenapa? Karena untuk klik powernya itu tidak sebesar PCP, target yang dihantam tidak mungkin melebihi dari 50 meter, sehingga tidak mungkin menggunakan parallax saat kita zoom. Sedangkan parallax ini pasti digunakan jika parallax ini digunakan apabila zoomnya itu bisa sampai 15 zoom atau 16 zoom. Kalau hanya sampai 9 sahabat, walaupun sampai 9, 3 sampai 9 pun kita harus mengatur parallax kalau umpamanya mau ngambil zoom 9. Tapi tidak mungkin lah kalau klik itu. Kalau PCP sahabat menggunakan teleskop yang ada parallax depannya, ada penyeteran parallaxnya, ini sudah masuk akal sahabat. Oke, mungkin itu saja review tentang senapan kali ini, tentang Barata klasik. Mantap sahabat. Kalau bicara masalah akurasi, maka lagi-lagi kita melihat larasnya sahabat. Larasnya apakah baik atau tidak, masalah akurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.